Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita mulai, kita akan baca ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-9 pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Mari kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau meninggikan nama Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan saudara untuk bangkit berdiri. Tolongkan kepada Tuhan. Kita mau sujud di altar-Nya. Kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan.
Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saudara terkasih, pagi hari ini kita mau datang dengan sukacita karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita merasa takut atau bimbang, kita mau terus pandang kuasa Tuhan karena Dia yang sanggup menolong kita. Dengan kuasa Roh Kudus kita akan naik lebih tinggi, mengatasi setiap gunung dan lembah. Dan kita pagi hari ini kita mau siapkan hidup kita karena Tuhan Yesus tidak lama akan datang kembali. Kita mau siapkan minyak dan lampu kita biarlah tetap menyala. Yeah.
ini kita akan memberikan korban persembahan. Kami mengucap syukur Bapa di dalam surga atas setiap berkat kelimpahan yang sudah Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur kalau kami masih boleh memuji memuliakan nama Engkau, kalau kami masih boleh menyembah Engkau terlebih terhadap firman. Saat ini Bapa,
berdoa untuk firman Tuhan. Itu Sugiyarti. Mari kita berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, Allah yang layak disembah, dipuji, dipermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, seperti pujian ini ya Tuhan. El Shaddai, Allah Tuhan, ada memberkati, memelihara, melindungi, dan menolong setiap kehidupan kami. Asalkan hidup kami ini berpasrah berserah kepada Tuhan, ada di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah puji-pujian yang sedikit ini menjadikan hidup baru di hadirat Tuhan. Ya malaya tias yang kara malaya silata laya malaya karaya talaya silata. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami ada sampai saat ini pun juga karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini senantiasa ada dalam perlindungan, pertolongan, kasih setia dan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, sebentar anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan dari segala dosa, salah kekurangan dan kelemahan kami. Engkau sucikan hati kami, pikiran kami, biarlah kehidupan kami, hati kami hanya tertuju pada kebenaran firman-Mu semata Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, bungkus tutup dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah bukan kekuatan dan kemampuan hamba-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Tuhan, saudara, apa saatnya kita mau sama-sama membuka hati kita, tanah hati kita, untuk kita berdiri dengan kebenaran firman Allah. Izinkan Roh Kudus membantu dan bekerja supaya firman yang kita dengar itu tertanam dan menjadi rema, bertumbuh dan berbuah-buah yang tetap, sehingga Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Puji Tuhan. Untuk itu saudara, kita mau sama-sama baca di dalam Efesus pasal yang kedua. Tadi di awal ibadah kita sudah membaca ayat hafalan sepanjang minggu ini dari Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Dan saya akan ulangi baca sebagai ayat pokok kita, ayat yang ke-8. Berkata demikian, sebab karena kasih karunia, atau kalau terjemahan lama dipakai, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu artinya percaya yang sungguh-sungguh. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tetapi yang ada adalah keyakinan. Jadi kamu diselamatkan oleh iman. Itu adalah pemberian Allah. Puji Tuhan. Lewat ayat yang kita baca ini, yang kita mau ucapkan bahwa selamat oleh anugerah. Sebab itu, sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka kita harus merapat, kita harus memelihara keselamatan yang merupakan anugerah Allah, keselamatan yang terpenting, keselamatan yang akan membuat kita
selama-lamanya. Kebahagiaan di dalam dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Apa yang disediakan di sana, Paulus berkata, apa yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, bahkan belum pernah timbul di dalam hati manusia, itu disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan kita tahu Yesus sendiri sudah berkata sebagai juru selamat yang sudah menyelamatkan hidup saudara dan saya, jika kamu mengasihi Aku, turutilah segala perintah. Ini saatnya saudara, gereja Tuhan harus bangkit mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi, meskipun kita tidak tahu kapan akan terjadi. Ya, mungkin ada cita-cita saya belum tercapai dan seterusnya, tapi kedatangan Tuhan justru semakin dikatakan dipercepat, saudara. Entah waktunya itu sekarang pagi, tahu-tahu sudah siang, sore, malam. Bisa tahu-tahu sudah pagi. Entah itu waktunya jalannya tepat atau tahunnya dipercepat. Sebab itu kita perlu mempersiapkan diri. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu. Sekali lagi firman Allah, Efesus 2 ayat yang ke-8 tadi. Sebab karena kasih karunia, karena anugerah, saudara semua dan saya sudah diselamatkan. Itu semata-mata karena anugerah Allah. Begitu. Kasih karunia, anugerah itu adalah pemberian Allah kepada manusia yang sebenarnya manusia itu tidak pantas untuk menerimanya. Itu anugerah. Sebenarnya tidak pantas menerimanya. Saudara, pengampunan dosa yang membawa kepada kematian yang kekal itu. Pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal itu tidak bisa didapat karena usaha kita, karena jasa kita, karena perbuatan baik kita, amal baik kita. Semua yang diusahakan oleh manusia itu tidak bisa menyelamatkan. Tapi keselamatan itu, pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal itu, semua itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, secara cuma-cuma kepada mereka yang merasa dirinya tidak layak untuk menerimanya. Saya ini orang berdosa. Tapi sekali lagi, pengampunan dosa, keselamatan hidup yang kekal itu diberikan secara cuma-cuma. Saudara, untuk itu maka Yesus memberikan sebuah perumpamaan, mengatakan sebuah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, yang kita bisa baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-10
sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan, berkata demikian. Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Sangat baik, saudara. Ya Allah, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok. Perampok itu satu perbuatan yang jahat, yang menyusahkan, menderita banyak orang. Bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Berpuasa 2 kali seminggu. Orang percaya juga sangat baik kalau bisa berpuasa, apalagi dalam pergumulan hidup, di dalam doanya mungkin. Ya. Kenapa belum dijawab? Kenapa belum dikabulkan? Apa saya kurang sungguh-sungguh berdoa? Bergumul dalam doa. Maka itu sering disertai dengan puasa bahwa dia sungguh-sungguh memerlukan pertolongan Tuhan. Berpuasa. Dan orang Farisi dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Atau katakan lagi, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, kata. Orang Farisi ini dia juga memberikan korban 1/10. Dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, tidak bisa baca di sana ayat yang ke-6 sampai 10. Hanya satu kali dalam Alkitab Allah berkata, ujilah aku, bahwa apa yang dijanjikan Allah itu akan terjadi. Hanya sekali, ujilah aku, katanya saudara. Dan Tuhan berjanji akan memelihara. Tuhan akan melimpahkan segala berkat-Nya. Sekali waktu saya masih ingat, istri saya cerita sama saya, ada seorang temannya, satu orang Kristen, datang lalu memberikan sebuah amplop. Tante, ini perpuluhan saya berikan kepada tante. Istri saya langsung menjawab. Istri saya berkata, saya tidak bisa terima. Berikan persepuluhan itu di mana engkau beribadah, di gereja mana engkau beribadah. Berikan. Ya. Puji Tuhan. Dan itu caranya benar, saudara. Nah, memang satu ujian buat Tuhan. Apalagi kalau dapat perpuluhan, satu pokok. Ingat, dia di pernah cerita ada yang membawa ini persepuluhan saya, tapi dia tolak. Kalau persepuluhan tidak bisa diterima, berikan di gereja di mana saudara beribadah. Kecuali ini korban pemberian, nah segala lain. Nah, ini orang Farisi tadi berkata demikian. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai
Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini, pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, orang Farisi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara, dari perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus, kita bisa mengerti, saudara, bahwa orang Farisi itu adalah orang yang menekuni belajar, mempelajari betul-betul. Orang Farisi ini menekuni semua hukum Taurat. Lihat saja tadi dalam doa. Tapi apa kata Yesus? Yesus menyebut mereka, orang-orang Farisi ini, adalah orang munafik, saudara. Orang Farisi ini adalah orang munafik. Mereka bagaikan kuburan yang kelihatan putih, ya, dari luar kelihatan menarik. Gimana kehidupannya? Kehidupannya suci, menarik, indah, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang yang mengerikan. Mengerikan. Itu hidup orang Farisi. Jadi orang Farisi ini dalam kehidupannya menonjolkan perbuatannya yang baik yang telah dilakukannya, saudara, secara hukum Taurat. Tapi ingat, hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Salah satu salah semua. Tapi kita bersyukur Yesus datang sudah menggenapi untuk hukum Taurat itu untuk saudara dan saya. Di dalam Yesus kita bisa menggenapi hukum Taurat dan kita tetap melakukan isi dari hukum Taurat ini, saudara. Tapi di dalam Yesus. Tapi sebaliknya, ini orang Farisi, ya, sebaliknya si pemungut cukai, dia merasa saya ini tidak berlayak. Saya ini orang berdosa. Si pemungut cukai ini dia merasa tidak berlayak. Dia berdoa dari jauh dan dia tidak berani menengadahkan kepalanya ke langit. Ya, dia menundukkan diri. Dia memukul dirinya. Dia memukul dirinya dan dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Kasihani aku, orang berdosa ini." Nah, saudara, hanya dengan doa yang singkat,
pendek, tidak seperti orang wanita. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini, yang menyadari apa upah orang berdosa itu. Tapi saudara, hanya dengan doa yang singkat, tapi Yesus berkata, orang ini pulang ya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Doa yang singkat, tapi Allah memperhatikan. Yesus berkata, orang ini pulang, dia dibenarkan oleh Allah. Saudara, dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama, kalau kita baca, saya baca Roma pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat yang ke-9 berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, orang si pemungut cukai ini, dia berdoa singkat, tapi doanya didengar oleh Tuhan. Doanya dikabulkan oleh Tuhan. Ampuni. Jadi si pemungut cukai ini dia pulang, dan seperti Roma pasal 51, dia pulang dengan membawa damai sejahtera karena dibenarkan oleh Allah. Si pemungut cukai itu pulang dengan dibenarkan oleh Allah. Orang yang dibenarkan oleh Allah mendapatkan damai sejahtera. Si pemungut cukai ini pulang dengan membawa pengampunan dosa. Dosa yang akan membawa kepada kematian yang kekal. Si pemungut cukai ini pulang dengan membawa anugerah keselamatan. Puji Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Sebelum kita mendapat anugerah Allah, yaitu keselamatan itu, saudara bisa bayangkan bagaimana kehidupan kita dulu sebelum mendapatkan anugerah daripada Allah, keselamatan. Coba kalau saudara baca dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-5 berkata demikian. Ayat yang ketiga lebih dulu. Baca Efesus pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sebenarnya, dikatakan mulai dengan sebenarnya, dahulu kami, saudara dan saya, kita semua, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, orang-orang berdosa seperti si pemungut cukai tadi, terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Dahulu, pada dasarnya, sekali lagi, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai.
mereka yang lain. Nah, Efesus pasal 2 ayat yang ketiga ini, ayat ini memberikan satu gambaran secara umum tentang manusia yang sebelum mendapatkan anugerah hidup di dalam dosa. Kenapa? Kita ingat bahwa manusia yang pertama, Adam dan Hawa, yang diberi fasilitas kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi Allah memberi kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, kehendak yang bebas. Bukan manusia yang robot diatur oleh Tuhan. Begini. Kalau melakukan perintah Tuhan itu karena hati kita yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, manusia yang pertama, Adam dan Hawa, ditempatkan di Taman Eden, diberi kehendak yang bebas. Semua kamu boleh makan. Hanya satu pohon diberi kebebasan, tapi tetap ada batasnya. Hanya satu pohon, jangan kamu makan. Itu pohon pengetahuan jahat dan baik. Pada hari kamu makan mati. Melanggar perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, itu dosa. Nah, dan kita tahu semua manusia karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Semua keturunan daripada Adam dan Hawa semua sudah jatuh di dalam dosa. Jadi setiap manusia yang lahir dalam dunia ini sudah berbuat dosa, mewarisi dosa. Dan yang mengerikan, upah dosa itu adalah maut, kematian yang kekal. Kita tahu di mana? Di neraka. Lautan api yang menyala-nyala yang tidak terpadamkan siang malam untuk selama-lamanya. Nah, saudara, semua manusia, tadi Efesus pasal 2 ayat yang ketiga kita baca, pada dasarnya ya, semua manusia pada dasarnya karena sudah berbuat dosa ya, akan menghadapi murka Allah. Itu pasti. Dan tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari murka Allah. Upah dosa maut itu murka Allah. Dan seorang pun tidak ada yang bisa lolos. Manusia akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Ini yang disebut murka Tuhan. Nah, saudara, Paulus dia pernah menjerit, siapakah yang dapat membebaskan aku dari murka Allah akibat dosa itu? Siapakah yang bisa membebaskan aku, melepaskan aku dari murka Allah? Sekali lagi, manusia semua akan berhadapan dengan murka Allah. Tapi kita bersyukur. Kemudian Paulus berkata, kita lanjutkan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Siapa yang bisa membebaskan aku dari murka Allah? Ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, tapi karena kasih-Nya yang besar, kasih Allah itu luar biasa.
malaikat jatuh dalam dosa tidak ada pengampunan. Neraka. Sebagian sudah enggak sebentar lagi mereka akan masuk ke sana. Tapi kepada manusia yang diciptakan Allah menurut rupa dan gambar Allah, Allah mengasihi manusia. Allah mengejar manusia. Allah tidak ingin seorang manusia pun binasa masuk ke dalam neraka. Ini kasih Allah yang besar. Sebab itu diberikan anaknya yang tunggal, Yesus. Yesus diutus datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat. Yesus yang tidak berdosa, tapi Yesus harus menanggung seluruh dosa umat manusia dengan rela mati di atas kayu salib. Darahnya tertumpah untuk menebus kita, membeli kita. Kita dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Siapa yang percaya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini kasih Allah yang besar. Terus dalam ayat yang ke-5 dikatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, oleh anugerah, kamu diselamatkan. Puji Tuhan. Oleh anugerah kamu diselamatkan melalui anugerah Kristus Yesus. Jadi saudara, melalui Tuhan Yesus Kristus kita akan dibebaskan dari murka Allah, dimasukkan dalam hukuman yang kekal, yang mengerikan, melalui Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Karena ingat Yohanes 1 ayat 12 pasti saudara hafal. Semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosanya akan diampuni. Ya. Kemudian diberi hak, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, diberi mahkota, mahkota keselamatan. Ya. Hanya melalui Yesus Kristus caranya. Itu satu-satunya. Kita mendapat anugerah, dibebaskan dari dosa, diampuni dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi siapa saja yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat, diampuni, dibebaskan dari murka Allah, akan luar biasa diberi mahkota keselamatan sebagai anak-anak Allah. Pagi ini berapa di antara kita yakin? Sekali lagi, berapa di antara kita yakin, percaya sungguh-sungguh bahwa engkau sudah diselamatkan? Berapa di antara saudara yakin, sungguh-sungguh yakin? Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Yakin bahwa saudara sudah diselamatkan. Kita harus yakin, saudara. Nah, kalau saudara sudah yakin bahwa saudara sudah diselamatkan, maka firman Allah lalu berkata, Filipi 2 ayat 12, saudara tahu isinya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar.
Jangan mentang-mentang saudara sudah diselamatkan, saya sudah selamat, lalu kita hidup seenak diri kita sendiri, lalu kita meremehkan keselamatan itu. Ingat, keselamatan itu bisa gagal, bisa batal, bisa ditarik kembali. Allah memberikan keselamatan ini sebagai anugerah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memelihara dan merawat keselamatan itu yang terpenting bagi kita. Nabi Yesus berkata, apa untungnya kamu beroleh segala dunia ini kalau jiwamu binasa? Keselamatan tidak bisa dibeli. Itu harus kita tahu. Itu adalah anugerah. Jadi itu kita harus pelihara baik-baik. Kita harus pelihara, kita harus jaga. Sebab itu kita harus membuktikan keselamatan yang sudah diberikan itu. Kita harus membuktikan bukan hanya dengan kata-kata, saudara, tapi kita membuktikan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, yang sangat mahal harganya, yang tidak bisa dibeli oleh manusia, siapapun dia, yang terkaya sekalipun, yang terpandai sekalipun, yang paling baik sekalipun. Kita harus membuktikan keselamatan itu yang kita sudah terima. Sekali lagi, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan, dengan perilaku yang baik. Sudah berubah 180 derajat. Kalau dulu jalan ke barat, sekarang jalannya ke timur. Harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan perilaku yang baik. Seperti Yesus saja berkata, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Di mana kita berada, jadi berkat. Itu anak Tuhan yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi garam dunia, jadi terang dunia, atau kalau kata jadi surat Kristus yang terbuka. Kita bersaksi memberitakan Injil itu lewat perbuatan kita, lewat hidup kita. Bukan jadi batu sandungan, saudara. Orang Kristen, gereja terus, tapi kok tidak jadi berkat, saudara. Nah, sebab itu orang Kristen wajib, saya katakan, sebagai orang Kristen yang sudah mendapatkan anugerah Allah, kasih karunia Allah, kasih Allah yang besar itu, orang Kristen wajib membangun kekristenannya dengan cara berbuat kebaikan. Warna hidup orang Kristen tidak pandang dia orang pandai, orang bodoh, orang kaya, orang miskin. Tapi setiap orang Kristen, sekali lagi, wajib membangun kekristenannya dengan berbuat kebajikan. Tapi kalau menjadi orang Kristen tidak mau berbuat kebajikan, berarti orang Kristen itu imannya mati. Orang Kristen yang tidak mau berbuat kebajikan, yang kita bisa tolong, sama kita sanggup, kita bisa tertolong. Kalau kita tidak mau berbuat kebajikan, berarti iman kita mati. Saya bukan asal ngomong.
Firman Tuhan adalah kebenaran. Coba kita baca surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 berkata demikian. Surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14. Apakah gunanya, saudara-saudara, apakah gunanya, saudara-saudara, jikalau seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, ya, karena percaya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai yang lain, bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan orang yang sudah diselamatkan karena iman itu penuh dengan kebajikan. Perbuatan baik menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Sekali lagi, padahal dia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan karena anugerah, karena keselamatan, karena kasih Allah, kita diselamatkan oleh iman. Tapi kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan baik, sekali dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi orang itu ada pertumbuhan. Dari hari ke hari kita semakin lebih baik, semakin kita lebih beriman, akan sampai titiknya kita menjadi serupa dengan Yesus. Satu pertanyaan dia, dapatkah iman itu menyelamatkan? Jadi saudara, kita ini bukan saja mengenal Tuhan kita Yesus sebagai Juru Selamat, itu sangat baik, mengasihi kita, rela mengorbankan dirinya hanya demi untuk menyelamatkan kita. Kita syukuri itu. Ya, tapi sekali lagi, kita bukan hanya saja mengenal Tuhan, tetapi juga mau melakukan perintahnya. Sudah kita mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, kasih Tuhan, mendapat anugerah Tuhan, kita harus juga mau melakukan firman-Nya. Yakobus berkata, jadilah pelaku firman, jangan hanya menjadi pendengar. Supaya kita mempunyai iman yang benar, iman yang hidup, iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kamu kalau mau melakukan firman Allah, kamu akan dibuat berbahagia. Yakobus 1 ayat 22 dan 25. Jadi bukan hanya mengenal Tuhan, tapi sebagai orang yang sudah mendapatkan anugerah Allah karena iman, kita harus mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kebenaran, pasti benar, tidak mungkin keliru, saudara. Jadi ini penting, melakukan firman Tuhan. Saya perlu tekankan itu karena kita sementara menunggu kedatangan Yesus. Kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga. Coba kita baca dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-4 dan 5 berkata demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Ini tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat yang ke selanjutnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus Kristus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, perhatikan,
tetapi ia tidak menuruti perintahnya, tidak mau melakukan firman-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tidak menuruti perintahnya, di dalam dirinya, di dalam orang itu tidak ada kebenaran, tidak menuruti, tidak melakukan. Luar biasa. Ayat entah berapa banyak saya udah baca, ya tapi baru ini saja lebih difokuskan. Siapa itu kebenaran? Ingat, Yesus berkata, garis berapa? 14 ayat 6, aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa, masuk ke dalam kerajaan surga, kalau tidak melalui aku. Yesus adalah kebenaran. Kalau orang tidak mau menuruti perintah Allah, dikatakan pendusta. Dan di dalam diri pendusta itu tidak ada kebenaran. Artinya tidak memiliki Yesus di dalam hidupnya. Tidak ada kebenaran. Nah, sebab itu saudara, jangan sampai kita tergolong. Sekali lagi saya tekankan, jangan sampai kita tergolong sebagai pendusta. Sebab satu pendusta di dalam dirinya tidak ada kebenaran, tidak memiliki Yesus di dalam hidupnya, saudara. Dan bagi pendusta tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Kata Yesus dalam Matius 7, 21, 23, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya yang melakukan kehendak Bapa, melakukan perintahnya, perintah Tuhan. Yesus adalah teladan yang mengasihi Bapa, dia melakukan perintahnya sampai dia rela mati untuk menyelamatkan kita. Itu perintah. Di akhir zaman nanti akan banyak yang protes, orang-orang Kristen. Tapi Tuhan katakan, nyala aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai kita tergolong, saudara, sekali lagi sebagai pendusta. Bagi pendusta tidak ada tempat di dalam kerajaan Allah. Satu lagi, saudara. Nah, orang yang sudah diselamatkan harus mempunyai kasih persaudaraan. Mulai dari kita sesama saudara seiman, ada kasih. Ingat Mazmur 133, alangkah indahnya dan baiknya kalau saudara bersaudara duduk bersama dengan rukun. Itu bisa terjadi kalau ada kasih, saling mengasihi, kita saudara seiman. Itu pertama dulu. Orang yang sudah diselamatkan mempunyai kasih persaudaraan. Mari coba kita baca Yohanes pasal 13 ayat 35. Ayat 17 dulu. Yohanes 13, maaf. Yohanes 15 ayat yang ke-17. Kalau nanti Yohanes 13 ayat 35 disambung, berkata demikian. Yohanes pasal 15 ayat 17. Inilah perintahku. Ini perintah Yesus, Juru Selamat yang sudah memberikan anugerah kepada saudara dan saya. Inilah perintahku kepadamu. Apakah perintahnya? Kasihlah seorang akan yang lain. Jadi kita saling mengasihi. Dan kalau kita sudah melakukan perintah Yesus ini, maka Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu
kalau kamu saling mengasihi. Jadi kita mengasihi sesama saudara seiman. Sesudah itu baru dilanjutkan kita mengasihi semua orang. Kalau kita mengasihi orang yang telah mengasihi kita, itu adalah hal yang mudah, saudara. Kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, itu hal yang biasa, saudara. Tetapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan, kehidupan yang kekal, apakah kita dapat mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita? Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Dia berbuat jahat, kita tetap berbuat baik. Bahkan firman Tuhan mengatakan, doakan dia supaya dia juga beroleh anugerah keselamatan. Nah, orang-orang yang di luar Kristus, artinya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka saja berusaha berbuat baik, saudara. Supaya apa mereka berbuat baik? Supaya mereka bisa diselamatkan, masuk surga. Itu mereka mempunyai keyakinan itu. Mereka belum percaya kepada Yesus, pada keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tapi ajaran mereka berbuat baik, beramal, supaya kamu selamat masuk ke dalam surga. Tapi tidak demikian dengan kita. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus, kita berbuat baik sebagai bukti. Kita berbuat baik sebagai bukti, sebagai kesaksian kepada dunia. Kita berbuat baik itu bahwa kita ini sudah diselamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi penting berbuat baik dengan penuh kasih. Ayat terakhir kita baca Kolose 3 ayat 14. Mari pemain musik sama leader singer senaika. Kolose 3 ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu, ini dikatakan, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyelamatkan. Kita akan bertumbuh sebagai orang Kristen untuk menjadi sama seperti dia. Haleluya. Harus saudara, kita gunakan kesempatan yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya. Kita berdiri, kita memberikan itu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih.
sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sampai detik ini pun kami menikmati segala cinta-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Engkau sudah memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang mereka hadapi di masa-masa ini, biarlah mereka mempunyai keyakinan dan kepercayaan iman yang penuh kepada Engkau. Sekali-kali Engkau tidak membiarkan kami, sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu memegang tangan kami. Apapun yang akan terjadi di depan kami, kami tahu kami bisa melewatinya bersama dengan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan mengajar dan mendidik kami sehingga kami lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati firman-Mu akan menjadi rema dalam setiap pribadi jemaat-Mu di tempat ini. Ada pertumbuhan yang nyata di dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu dan keluarga besar mereka. Biarlah berkat-Mu tercurah atas setiap hidup hamba-Mu. Pakailah hidup hamba-Mu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Dan kita akan angkat persembahan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, kekuatan setiap kami Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan dengan taat dan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami yang kedua. Tuhan, kiranya Tuhan kami memberikan dengan sukacita hati kami Tuhan, dengan kerelaan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan kami ini kami jalankan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tanyakan persembahan, betapa baiknya Kau Tuhan. Kita akan mengadakan persembahan peduli kasih, yaitu setelah saudara pulang, saudara di depan ada kotak, saudara bisa masukkan di dalam 2 kotak di samping kiri dan kanan yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati yang berulang tahun, selamat berulang tahun. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami sudah menerima berkat dari Tuhan, berkat sukacita, bahkan berkat kekuatan, berkat pimpinan yang tidak pernah salah di dalam hidup ini. Bahkan terlebih itu, anugerah yang sempurna keselamatan sudah Tuhan berikan. Tuhan, Engkau yang memberikan kami kemampuan merawat keselamatan kami, supaya keselamatan kami tidak dirampas oleh dunia ini, tapi kami pertahankan sampai akhir hidup kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat di dalam kekekalan yang sudah Tuhan sediakan. Imam-imam yang sudah melayani, berkati talenta mereka, karunia rohani yang Tuhan percayakan, pakai untuk hormat kemuliaan. Setiap jemaat yang hadir pun Tuhan memberkati rumah tangganya, kesehatannya, keluarga besarnya, bahkan segala sesuatu yang diperlukan dibutuhkan. Tuhan kami yang mencukupi segala keperluan kami. Kami doakan yang terbaik buat Indonesia. Pakailah pemimpinnya, berkatilah rakyat kami, bahkan keadaan Indonesia pun kami doakan yang terbaik di dalam nama Yesus. Tuhan melawat Indonesia dengan luar biasa. Kota Sragen di mana kami tinggal, Tuhan juga memberkati. Setiap anak-anak yang sekolah, yang kuliah, Tuhan juga tolong. Dengan pembelajaran era new normal ini, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Bahkan mereka yang bekerja pun Tuhan juga tolong. Mulai besok kami akan kembali ke aktivitas kami. Tutup tungkus kami dengan kuasa darah. Di mana kami bekerja, di mana kami beraktivitas, Tuhan menyertai. Tuhan membuat berhasil dengan apa yang kami kerjakan. Yang berulang tahun Tuhan memberkati hidup mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka. Tuhan, Engkau yang akan sendiri menumpangkan tangan, memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan memberkati perjalanan kami pulang. Kami aman, kami selamat sampai tiba di rumah, di dalam perlindungan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, pulanglah, terimalah, dan bawalah berkat damai sejahtera, sukacita dan pertolongan dari Allah, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Oleh pagi ini, besok akan sampai kita masuk di dalam langit baru, bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Iman keyakinan bersama-sama kita berkata, Amin.